Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Peristiwa dalam teks narasi bisa benar-benar terjadi, tetapi bisa juga hanya hayalan saja. Umumnya, teks narasi bertujuan untuk menghibur pembaca dengan kisah fiksi maupun non-fiksi. Contoh teks narasi antara lain yaitu cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Apa saja ciri-ciri teks narasi? Ciri-ciri teks narasi ada 3. Yang pertama yaitu berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa menggunakan bahasa yang naratif. Yang kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Kemudian yang ketiga, yaitu memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Apa saja struktur teks narasi? Struktur teks narasi ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian ini, penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Komplikasi berisi kejadian penting, sebab, dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya, hingga mencapai puncaknya. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Pada bagian ini, konflik menurun dan dapat diselesaikan. Kemudian yang keempat ada penutup, yakni reorientasi, yang berisi pesan moral cerita tersebut. Namun, bagian ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis teks narasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada teks narasi informatif. Teks narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, ada teks narasi artistik. Teks narasi artistik adalah sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Cerita dapat berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Kemudian yang ketiga ada teks narasi sugestif. Teks narasi sugestif adalah teks narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Model pembelajaran picture dalam teks narasi. Apa sih model pembelajaran picture itu? Model pembelajaran picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran picture mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Dengan adanya gambar tersebut, peserta didik diharapkan terpancing untuk berimajinasi dan merangkai kata yang sesuai, sehingga terciptalah sebuah paragraf berdasarkan alur cerita yang terdapat pada gambar. Kemudian, peserta didik dapat beralih ke gambar selanjutnya dan merangkai kata menjadi sebuah paragraf selanjutnya, yang kemudian dapat dirangkai menjadi sebuah cerita yang memiliki tokoh dan alur. Untuk selanjutnya, kita akan memulai
langkah-langkah penulisan teks narasi. Nah, sebelumnya ada beberapa tahap nih yang harus teman-teman pahami ketika menulis teks narasi. Yang pertama, pilih tema yang menurut teman-teman menarik. Kalau bisa, temanya itu mengandung amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, tentukan target pembaca yang akan menikmati tulisan teman-teman. Jadi di sini ketika teman-teman ingin menuliskan sebuah teks narasi, teman-teman harus sudah menentukan tulisan ini sebenarnya cocok untuk kalangan remaja, anak-anak, ataupun untuk umum. Yang ketiga, siapkan rencana alur utama. Di sini teman-teman bisa menyiapkan kronologi cerita yang menarik yang akan disajikan dalam teks narasi. Yang keempat, tuliskan kejadian atau peristiwa di bagian awal, tengah, dan akhir. Yang kelima, rincikan kejadian atau peristiwa tersebut sedetail mungkin. Jadi di sini maksudnya teman-teman ketika menulis teks narasi diharapkan menuliskan sejumlah informasi terkait dengan tema teks narasi yang akan dituliskan. Yang keenam, membuat setting dengan rinci. Jadi intinya dalam kita menulis teks narasi, kita harus benar-benar menguasai tema yang akan kita tampilkan. Selain itu, kita juga harus menguasai cerita yang akan kita sajikan kepada pembaca. Jadi pembaca akan tertarik dengan cerita kita. Petualangan di hutan misterius. Pada suatu hari yang cerah, Ali dan teman-temannya, Budi dan Citra, memutuskan untuk menjelajahi hutan di pinggiran desa mereka. Hutan itu dikenal misterius karena banyak cerita tentang makhluk aneh dan suara-suara misterius yang sering terdengar di malam hari. Setelah mempersiapkan perbekalan, mereka pun memulai petualangan mereka. Ali membawa peta, Budi membawa kompas, dan Citra membawa kamera untuk mengabadikan momen. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Pepohonan tinggi menjulang, dedaunan rimbun, membuat suasana hutan terasa sejuk. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah sungai yang airnya jernih. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan makan siang di tepi sungai. Sambil menikmati makanan, mereka mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Dengan hati-hati, Ali mendekati sumber suara itu dan menemukan seekor kelinci kecil yang terluka. Mereka pun merawat kelinci itu dengan hati-hati. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah gua. Rasa penasaran membuat mereka ingin masuk dan melihat isi gua tersebut. Dengan bantuan senter, mereka menjelajahi gua yang ternyata memiliki banyak stalaktit dan stalagmit yang indah. Di dalam gua,
mereka menemukan sebuah peti tua. Peti itu berisi berbagai benda kuno yang menarik seperti koin emas dan perhiasan. Hari semakin sore, mereka memutuskan untuk kembali ke desa sebelum gelap. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak henti-hentinya bercerita tentang pengalaman seru yang baru saja mereka alami. Sesampainya di desa, mereka berbagi cerita dan menunjukkan foto-foto hasil petualangan mereka. Petualangan itu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Ali, Budi, dan Citra. Nah, ini adalah media gambar yang kita bicarakan di awal tadi, teman-teman. Seperti pada gambar di samping, penggunaan media gambar ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menggali ide dan gagasan ketika akan menulis teks narasi. Teman-teman bisa melihat kan, gambar di samping memiliki tema petualangan. Untuk teman-teman bisa mencobanya dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Jadi pembelajaran dengan model picture and picture ini akan memudahkan teman-teman dalam menulis teks narasi. Selain itu, dengan media gambar yang sudah disediakan tadi akan membantu teman-teman dalam menggali ide, gagasan, dan juga kreativitas dalam menulis. Selamat mencoba!